Baik bang. Kelompok kita mana nih? Di sana. Ayo kita samperin. Ayo kita samperin. Oi. Hai. Udah. Kita Iya, satu lagi iya. mana? Satu lagi mana ya? Mana ya? Kami ya kurang. Iya, Halo guys, aku kameramannya. Aku di sini. Sini dong semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari Angkatan 38, kelompok 1, Kelompok 2. peserta pelatihan dasar CPNS Formasi tahun 2021 Pemprov DKI Jakarta dengan mentor Bapak Purba Hutapea. akan menampilkan sebuah video mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yeay, Selamat menyaksikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri melalui sejarah yang panjang. Beragam macam suku, budaya, ras, golongan melebur menjadi satu mewarnai ibu pertiwi dalam mendirikan negeri ini. Perbedaan ini bukanlah menjadi penghalang bagi bangsa ini. Perbedaan menjadikan senjata bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman serta gangguan dari pihak manapun. Untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan dan sikap bela negara bagi setiap warga negara, terlebih bagi ASN. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu. Banyak 140.000 orang tewas dalam serangan ini. 3 hari berselang, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu. Tanggal 5 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang saat itu, Mamoru Shigemitsu, menandatangani dokumen penyerahan diri Jepang kepada sekutu di atas kapal USS Mysore. Hal ini menandai berakhirnya Perang Dunia II di kawasan Pasifik. Hal itu membuat Indonesia yang dijajah Jepang saat itu mengalami kekosongan kekuasaan, status quo di wilayah Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari, Bung Karno dan Bung Hatta dipaksa pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno tetap pada pendiriannya dan menolak desakan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Bung Karno kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru, yaitu menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 dini hari setelah sahur, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda yang dipimpin oleh Sodanjo Singgi datang ke kediaman Bung Karno, meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengikuti kemauan pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Raibnya Bung Karno dan Bung Hatta membuat Jakarta panik, apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI.
Subarjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Bung Karno. Ia kemudian berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang namun tidak ada. Ia curiga para pemuda di balik raibnya Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Subarjo mendapat informasi bahwa Bung Karno dan Bung Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga, Subarjo menuju ke Rengas Dengklok. Setelah melalui diskusi yang alot dengan golongan muda, Subarjo akhirnya bisa meyakinkan pemuda bahwa proklamasi segera dilaksanakan esok hari. Bila tidak, dirinya jaminannya. Malam itu, Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk meminjam rumahnya membuat naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah diterima segera, Soekarno, Muhammad Hatta, serta Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Bung Karno menulis teks tersebut dibantu oleh Muhammad Hatta dan Subarjo. Setelah rancangan naskah proklamasi ditulis Soekarno, Bung Karno membuka sidang. Peserta yang hadir saat itu berjumlah kurang lebih 40-50 orang. Terjadi perdebatan saat sidang berlangsung tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini. Namun, atas saran Soekarno yang menandatangani naskah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah pun disetujui dan diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Untuk itu, sebagai pewaris bangsa Indonesia, kita perlu menjaga dan menanamkan nilai-nilai bela negara. Tidak perlu dengan angkat senjata, tetapi dengan hal-hal yang sederhana. Seperti contoh berikut ini. Bela negara yang pertama, bangga menggunakan produk Indonesia. Nih, aku mau main nih. Gimana penampilan aku? Kamu yakin mau main pakai batik itu? Udah ketinggalan zaman. Aduh Nina, sekarang gimana sih? Sekarang batik itu bisa dipakai di berbagai occasion loh. Enggak mending produk luar kayak aku gini loh. Yakin kamu? Itu kampungan tahu. Ya ampun, sekarang batik itu banyak modelnya, banyak motifnya. Bisa dipakai di mana aja. Nih, kamu lihat nih pimpinan-pimpinan dunia aja sekarang pakai batik. Wah, keren-keren juga ya motifnya. Nggak ketinggalan zaman gitu. Iya. Yuk, sekarang kita pakai produk dalam negeri aja ya. Cintai produk dalam negeri. Contoh bela negara yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Minuman udah habis nih. Buang di mana ya? Di sini aja lah. Wah, ada tong sampah. Buang ah. Contoh bela negara yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Buat weekend ini kita enaknya jalan-jalan kemana nih? Taman safari yuk. Ke pantai aja yuk. Gimana kalau mau aja yang dekat? Jangan, gak ada duit. Mending kita ke puncak, kan di Jakarta udah panas, jadi kita liburan ke puncak, kita bisa ngeliat pemandangan, terus lihat udara sejuk. Jauh tahu, macet di perjalanannya. Gak ada Gak duit apa-apa. juga. Apalagi minggu ini kan kita lagi sibuk. Sibuk apa kita emang? Kerja. Ya Nurul, kamu jangan maksa gitu dong. Ya enggak dong, aku mau ke sana gimana Iya, nih? jangan maksa. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya terus jadinya kita gimana nih? Bagaimana kalau minggu ini kita ke mall aja? Baru minggu depan kita ke Boleh puncak. deh. Boleh deh. Boleh ya? Yuk ya.